الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماوات واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ايده الله بنصره وبالمعجزات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه السابقين الى الخيرات. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga dengan ketakwaan tersebut hidup kita senantiasa diberkahi dan dijauhkan dari berbagai musibah serta ujian yang berat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang kita telah berada di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Dalam bulan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah, terutama puasa sunat. Hal ini diceritakan dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqul la yuftirun wa yuftiru hatta naqul la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri ila Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyam. Dari Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan puasa sampai kami berkata, beliau tidak pernah berbuka dan beliau berbuka sampai kami berkata, beliau tidak melakukan puasa. Lalu aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan, dan aku juga tidak pernah melihat beliau banyak melakukan puasa melainkan di bulan Sya'ban. Judul khutbah di Jumat ini saya akan membawakan mengenai Sya'ban, bulan introspeksi dan muhasabah diri. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di bulan Sya'ban adalah momentum untuk memperbaiki hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus upaya untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan nanti. Nilai spiritual bulan Sya'ban dalam menghadapi musibah dan pandangan akidah Islam. Sya'ban mengajarkan kita pentingnya introspeksi diri dan memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal menghadapi berbagai musibah dalam hidup. Ketika musibah datang, baik berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi maupun ujian pribadi kita,
kita perlu mengingat bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hikmah besar di baliknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basyiril sabirina alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika lahum shalawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanyalah kepada kami akan dikembalikan. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa ujian adalah bagian sunnah terbuah yang harus dihadapi dengan kesabaran dan keimanan. Musibah dalam perspektif pendidikan mengajarkan nilai ketahanan diri. Dalam menghadapi musibah, kita perlu menginternalisasi nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Islam, yaitu membentuk pribadi yang tangguh, sabar, dan memiliki empati terhadap sesama. Yang pertama, pembiasaan ibadah. Bulan Syaban adalah waktu yang tepat untuk membiasakan diri dengan ibadah seperti puasa, doa, dan selalu membaca Al-Quran. Pembiasaan ini akan membentuk ketahanan spiritual dalam menghadapi musibah. Dan yang kedua, pembelajaran dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi berbagai musibah dengan sabar dan tawakal. Kisah mereka dapat menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi kesulitan hidup. Ketiga, penguatan solidaritas sosial. Musibah mengajarkan kita untuk saling peduli dan membantu sesama. Bulan Syaban adalah momentum yang tepat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, refleksi dan evaluasi. Dalam menghadapi musibah, penting untuk selalu introspeksi diri, renungkan apa hikmah yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Jadikanlah musibah sebagai media pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menumbuhkan optimisme. Menghadapi musibah dengan optimisme adalah sikap yang diajarkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidak boleh didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Di sisi bulan Sya'ban ini, marilah kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, bulan yang paling mulia dari segala bulan. Bentuk persiapan itu tentu boleh berbeda-beda. Bagi pedagang pakaian, segeralah mengumpul modal dagangnya untuk menyambut bulan Ramadan dan hari yang fitri. Bagi penguasa, hendaknya segera mempersiapkan diri mengatur jadwal kerja yang tidak merusak hikmat bulan Ramadan, tapi juga tidak mengurangi kualitas produksi. Bagi para pengajar, guru, dosen, dan para ustadz, bersiaplah dengan materi seputar tema Ramadan, mulai dari sisi fikih, hikmah, dan rahasia Ramadan. Namun bagi siapapun saja, hendaknya menyiapkan diri memasuki Ramadan dengan bermuhasabah, mengintrospeksi diri, menghitung dan mengkalkulasi amal yang telah kita lakukan selama hidup hingga ini. Jika kita merasa amal baik lebih mendominasi dalam kehidupan kita, maka janganlah besar hati, karena itu menunjukkan buruk amal hati kita. Dan biasanya perasaan tersebut merasa diri baik akan menyeret manusia dalam keinginan dan ketakaburan. Ingatlah sebuah makalah pesan yang menyatakan bahwa orang baik adalah merasa dirinya buruk, dan orang buruk adalah mereka yang mengaku dirinya baik.
Namun jika hasil kalkulasi itu menjadikan diri kita semakin merasa kurang baik, maka segeralah menambah berbagai amal kebaikan selagi umur masih di kandung badan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memanjangkan umur kita hingga menikmati bulan Ramadan yang suci nanti. Sidang Jumat yang mulia, para orang tua kita menyebutkan bulan Sya'ban dengan nama bulan ruah yang sangat identik dengan kata arwah. Sebenarnya kata ruah atau arwah hanyalah sebagai penanda bahwa bulan Sya'ban adalah bulan paling tepat untuk mengingatkan manusia akan wacana akhirat, mulai dari sakratul maut, kematian, alam kubur dan alam akhirat. Sesungguhnya mengenang kematian dengan datang ke kuburan atau mengirimkan doa arwahan adalah banyak faedahnya bagi kita yang masih ada umur di dunia. Karena hal ini bisa menyemangati diri, meningkatkan dan melipat gandakan amal di bulan Ramadan nanti, dan akan menambah rasa takut dalam diri hingga senantiasa menghindari segala dosa. Mengenai keadaan alam kubur, ada sebuah hikayat yang patut untuk disimak. Hikayat yang diceritakan melalui Abu Bakar al-Ismaili bahwasannya Sayyidina Utsman bin Affan tidak meneteskan air mata ketika digambarkan kepedihan neraka dengan segala siksanya. Beliau juga tidak menangis ketika digambarkan mengenai kedahsyatan hari kiamat, dan beliau juga tetap kuat mendengarkan gambaran tentang kehidupan di akhirat. Akan tetapi beliau menangis ketika diterangkan tentang kehidupan di alam kubur. Kenapa bisa demikian? Sayyidina Utsman menjawab, jika saya berada di dalam neraka, saya masih bersama-sama dengan manusia. Jika saya di hari kiamat nanti, saya juga masih bersama dengan manusia lainnya. Tetapi jika saya di dalam kubur, maka saya sendiri tidak ada teman yang menemani. Sedangkan kunci kubur itu ada pada malaikat Israfil yang hanya akan membukanya ketika kiamat nanti. Demikianlah Sayyidina Utsman gentar dengan kehidupan ini, kehidupan di dalam kubur. Karena sesungguhnya kuburan ini itu adalah salah satu lubang dari lubang neraka, tempat yang menyengsarakan bagi mereka yang hidupnya penuh dengan dosa, dan menjadikan bagian dari taman surga bagi mereka yang beramal saleh. Maka kuburan adalah serambi akhirat atau miniatur akhirat yang penuh dengan pembalasan amal. Jika amal kita di dunia baik, maka kuburan akan menjadi surga yang bersahabat. Tapi jika amal kita di dunia penuh maksiat, maka kuburan menjadi neraka dan musuh yang sangat jahat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke musalanya. Di situ beliau bertemu dengan orang-orang yang sedang tertawa-tawa. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, andaikan kalian mau mengingat kematian, tentu saja akan menyebutkanmu tentang kedahsyatan apa yang pernah aku lihat. Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena setiap hari kuburan berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah tanah, aku adalah rumah cacing. Maka jikalau yang dikebumikan adalah orang yang mukmin, kuburan akan menyambutnya, marhaban ahlan wa sahlan, engkau adalah salah satu orang yang kucintai dari sekian orang yang berjalan di atas punggungku. Sekarang engkau telah berada dalam kekuasaanku, maka engkau akan tahu bagaimana cara memperlakukanmu. Kemudian kuburan akan memperluas lengganya untuk mayat tersebut seolah-olah panjang dan luas sepanjang penglihatan, dan juga dibuka pintu surga baginya. Dan apabila yang dikebumikan adalah orang kafir atau orang yang durhaka, maka kuburan itu menyebutnya, ya marhaban wala ahlan wa sahlan, engkau adalah salah satu orang yang kubenci dan sekian orang yang berjalan di atas punggungku. Sekarang kau berada di bawah kekuasaanku, sekarang kau akan tahu sendiri apa yang aku akan lakukan kepadamu. Maka kuburan pun menghimpitnya hingga tulang-tulang Yesusnya akan patah berlawanan.
Kemudian riwayat mengatakan lalu baginda Rasulullah SAW berisyarat memasukkan jari tangan ke dalam jari tangan yang lain, dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan berkatanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ke dalam kubur itu 70 naga yang andaikan salah satu naga itu menghembus bumi, niscaya bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhan selamanya. 70 naga tersebut akan menguis-nguis dan mencakar-cakarnya sehingga kuburan menjadi kosong sampai besok hari kiamat nanti. Demikianlah perlakuan kuburan bagi mayit yang diceritakan Rasulullah SAW kepada kita sebagai pelajaran agar kita selalu ingat akan mati, karena dengan demikian akan menjadikan kita bersemangat menjalankan ibadah dan amal saleh. Lalu bagaimanakah jika ternyata memang amal-amal buruk kita terlalu banyak? Maka bertobatlah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertobat. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Demikianlah jamaah sekalian khutbah Jumat kali ini. Semoga sisa bulan Sya'ban ini dapat kita manfaatkan sebagai media muhasabah nantinya. Kita gunakan sebagai bahan pertimbangan menindaklanjuti kehidupan kita di bulan Ramadan nanti. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عباد الله أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي وقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد اللهم عن خلفاء الراشدين الذين آمنوا بالحق وبه كانوا يعملون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم يوم وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وهامنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين
اللهم انصر المجاهدين المؤمنين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل الله وفي إمامنا للباب واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاد الأمور المسلمين للعمل بكتابك وتحتوي شرك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على آله ونعمته يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون